Bertemu lagi di Halim Game X di Halim Heroes Time. Dan hari ini sekarang Anda bakal lanjut lagi ngebahas tentang pressconnya yang ada di Avatar Sentai Dawn Brothers, dimana waktu hari Kamis ya, itu Anda upload bahas trailer dari Avatar Sentai Dawn Brothers, dan Anda sekarang akan ngebahas tentang case-nya, terus siapa yang isi opening dan siapa staff yang terlibat di dalam Sentai ini, Avatar Sentai Dawn Brothers. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita bahas aja. Oke, nah kita dari cast dari Avatar Sentai Dawn Brothers dulu, dimana cast di sini semuanya alhamdulillahnya semuanya manusia biasa ya. Oke, kita masuk ke si Momotaro atau Don Momotaro yang diperan oleh Higuchi Kouhei, dimana dia akan menjadi Momoitaro atau Don Momotaro. Jadi situasi singkatnya tuh si Don Momotaro ini tuh adalah, jadi Don Momotaro atau yang diperan sama Kouhei Higuchi itu adalah seorang pemuda berusia 21 tahun yang lahir tidak memiliki kemampuan untuk berbohong, dan dimana Momotaro juga di dalam kisahnya emang nggak pernah berbohong ya, nggak pernah berbohong ya kan. Ketika dia masih bayi, dia datang ke dunia manusia dengan kapsul yang berbentuk buah persik. Jadi si Momotaro ini bukan manusia, atau mungkin dia dari planet lain. Jadi katanya dia kayak Superman gitu kan. Kalau Superman kan dia dikirim ke bumi itu bersama orang tuanya. Ini beda nih, dia dikirim sama orang tuanya pakai kapsul berbentuk buah persik. Dia tumbuh dengan cepat di bawah orang yang mengambil kapsul. Nah, jadi dia dirawat sama sama manusia yang mengambil kapsul itu. Jadi kayak Superman kan. Superman juga gitu kan. Superman itu kalau misalnya dilihat kisah komiknya. Tapi untuk beberapa alasan dia kabur dari rumah, dan dia sekarang tinggal sendiri sebagai kurir paruh waktu. Don Momotaro merupakan avatar yang pandai dalam ilmu pedang. Iya, jadi dimana si Don Momotaro atau si Momoitaro ini dia tuh jago dalam ilmu pedang. Jadi kan dia pakai pedang, senjata weapon sendirinya tuh dia pakai pedang. Oke, kita dapat karakter waifu, walaupun kita di Zenkaiger kemarin kita juga dapat waifu juga, tapi waifunya berbeda. Dimana di sini ada Shidai Kohaku atau Kito Haruka, dimana dia akan menjadi Oni Sister. Nah, kita dapat karakter yang literally manusia, bukan kaleng. Kaleng ya. Oke. Deskripsi dari karakter tersebut adalah Oni Sister atau Haruka Kito, artis manga yang bercita-cita tinggi, seorang gadis SMA berusia 17 tahun. Dia memenangkan penghargaan manga, tetapi dia kecewa dengan menjadi seorang pejuang. Jadi dia enggak terima gitu, dia mau jadi Dawn Brothers. Sekarang dia tinggal bersama bibinya, yang seorang detektif wanita. Oni Sister merupakan avatar yang mempunyai gerak-gerakan yang rumit dalam bertarung. Jadi Oni Sister ini dia tinggal bersama bibinya, dan dia adalah seorang artis manga yang bercita-cita tinggi ya. So dia nggak terima nih mau jadi Dawn Brothers, jadi dia agak bimbang gitulah si Oni Sister ini. Ini diperan sama Kohaku Shidai. Tentang wave baru kita yang ada di Avatar Sentai Dawn Brothers. Kita lihat ke aktor kedua atau ketiga. Oke, ada Beppu Yuki, atau dia jadi Saruhara Shinichi, jadi Saru Brother. Saru Brother ini deskripsi karakternya adalah seorang pria yang berusia 21 tahun yang terdidik dengan baik. Dia disebut oleh tetangganya profesor dan merupakan konsultan yang baik. Dia pandai menganalisis lawan dengan mata tajam seperti Sherlock Holmes. Shadow Brothers merupakan avatar yang unggul dalam hal kekuatan. Jadi dia
dia kuat. Ya tentu saja kan warnanya juga kayak gorila gitu kan dibentuknya. Nah dia juga agak kuat. Kizaru Brother warna si biru yang dibawain sama Yuki Beppu. Oke, kita lanjut ke karakter ketiga, keempat. Oke, ini ada si Inu Brother atau si Ryutaro Ryutaro atau si Inuzuka Tsubasa. Jadi Inu Brother atau si Inuzuka Tsubasa atau diperanin sama Hiragi Taro, seorang pria berusia 24 tahun yang saat dicari pembenci sarkastik, egois, tidak percaya pada orang lain. Dia dituduh melakukan kejahatan misterius dan sedang mencari penjahat sejati saat melarikan diri. Inu Brother merupakan avatar yang memiliki tinggi 100 cm dan unggul dalam hal kecepatan. Jadi ini Inu Brother yang warna hitam tuh, dia tingginya cuma 100 cm aja. Jadi ya yang pakai yang dia pakai senja itu tuh Inu Brother, dia unggul dalam hal kecepatan ya. Jadi si Inu Brothers ini dia itu mencari orang ya, dia dituduh melakukan kejahatan misterius dan sedang mencari penjahatnya. Jadi dia dituduh maling atau dituduh penjahat sama si penjahatnya yang ini yang ngelakuin gitu. Mereka kemudian gimana tentang Inu Brothers. Ya, kita lanjut ke aktor kelima yang ada di Don Brothers. Itu aja si Kiji Brothers atau Tsuyoshi Kiji yang diperanin sama Hirofumi Suzuki, seorang suami berusia 33 tahun yang menjalankan kehidupan biasa-biasa aja. Dia seperti anggota lain, tidak ada yang menarik, tidak memiliki mimpi sendiri. Dia bertaruh pada mimpi istrinya. Kiji Brothers merupakan avatar yang tingginya mencapai 220 cm dan unggul dalam pertarungan udara. Jadi si Kiji Brothers atau si Tsuyoshi Kijiko ini dia adalah seorang bapak berusia 33 tahun. Dia nggak punya mimpi, jadi dia bertumpu atau bersandar ke istrinya yang bekerja mungkin atau whatever nih, sama kayak Leito di Ultraman Jet, sama kayak gitu. Tapi dia kalau itu kan masih berusaha nih, dia mungkin dia cari pekerjaan udah susah, terus dia akhirnya kemana, ini dia nyerah, nggak punya mimpi, udahlah dia bertaruh hidupnya bersama si istrinya ini. Jadi dia bertaruh hidup sama si istrinya. Oke, itu si cast ada di Don Brothers. Kita masuk ke cast tambahan yang ada di Don Brothers dulu. Cast tambahannya itu adalah Toshihiro Wada atau menjadi Momoi Jin. Dia akan menjadi orang tua asuh dari si Momoi Taro. Jadi dia orang tua asuh yang mengangkat dan membesarkan Taro sejak itu. Jadi yang ngambil kapsul yang berbentuk buah pertik itu si Momoi Jin ini. Saya belum menjadi tua untuk beberapa alasan. Dia telah dipenjara di penjara virtual untuk beberapa jenis rasa bersalah, tetapi dapat muncul di berbagai tempat sebagai avatar karakter ini yang memberikan kacamata dan mengumpulkan keempat anggota Don Brothers sebagai pendamping Momoi Taro. Jadi ini dia yang mengumpulkan para anggota keempat Don Brothers ini. Jadi kita ada dikasih penglihatan lah untuk konsepsi Don Brothers ini. Dia akan mengambil konsep virtual. Jadi antara bertarungnya di dunia virtual, jadi dia ngamatin dunia virtual. Karena ketika dunia virtual ini hancur, dia bakal hancur juga di dunia nyata, mungkin seperti itu. Tapi terus atau dia pakai konsepnya dia bertarung di dunia nyata, masih bertarung di dunia nyata. Oke, itu cast-nya. Nah, kita dapat cast lagi nih si Goshihikida Kaito. Masih diperanin sama yang Kaito yang ada di Zen Kaiser juga. Dia akan menjadi Zen Kaiser Black, pemilik cafe shop dan bernama Don Bura, dimana Haruka atau Suami Sister ini bekerja paruh waktu
sosok yang mensupport Stone Brothers ini, walau tampilannya yang tampilannya sama kayak protagonisnya Zenkaiger, namun dia adalah sosok yang berbeda. Jadi sosok yang berbeda si Goshihide Kaito yang versi ini. Itu antara dia rasa sama kami sama atau dia varian. Aduh, udah kayak Marvel ya, varian ya. Atau sama kayak DC juga. Jadi ya begitulah si Goshihide Kaito. Mungkin dia menjadi Extra Ranger sama kayak si Black Knight, mungkin jadi Extra Ranger, atau dia cuma menjadi ikutan doang. Jadi ntar di pertengahan episode atau beberapa episode setelahnya akan hilang. Jadi kita fokus ke Stone Brothers-nya aja. Tapi itu bukan termasuk sequel, direct sequel, bisa sih direct sequel. Kamu gimana tentang si Goshihide Kaito ini balik lagi ke Stone Brothers? Oke, kita masuk ke villainnya. Best match. Oke. Jadi di cast villainnya ini agak sedikit keliru dengan namanya. Waktu itu namanya rumor namanya Don Fragrance, tapi ketika aneh search lagi dapat lagi namanya kelompoknya nama Brand Person. Jadi anggota Brand Person ini adalah mungkin panglimanya dari atasannya mungkin. Oke, kita masuk ke tokoh yang pertama, itu adalah si Sonoi, yang depannya sama Yuya Tominaga. Jadi si Yuya Tominaga ini akan menjadi Sonoi yang berwarna biru itu. Terus ada Sonosa di depannya sama Takashi Shinosuke, dia akan menjadi yang warna coklat. Dan kita dapat waifu lagi nih, tapi saya lebih suka sama si One Sister. Sama Sononi di depannya sama Amisa Miyazaki, dia akan menjadi warna putih tuh, yang wujud monster warna putih. Tentang cast si Brand Person atau Don Fragrance atau apalah itu namanya. Gimana tentang para anggota villain ini? Tuh kalian di bawah. Pengisi opening dari Stone Brothers adalah Morisaki Win. Morisaki Win ini kalau kalian pernah nonton Ready Player One, dia menjadi Daito. Cuma itu loh yang pakai Gundam ketika di akhir pertarungan tuh, gila itu keren banget. Jadi dia adalah menjadi penyanyi untuk opening song I Am The Only One milik si Stone Brothers yang don 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 brothers don 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 don. Oke, ini otentik menurut kalian gimana tentang si opening si Stone Brothers ini? Menurut aneh cukup bagus ketika aneh dengar ulang, cukup oke buat si Avatar Stone Brothers ini openingnya. Dan dia pakai dance lagi seperti Zenkaiger, tapi dia nggak ada ending songnya. Jadi mungkin setelah Zenkaiger mungkin kita nggak bakal ada ending song mungkin, atau ntar di Super Sentai K47 ada ending song juga, kita juga belum tahu. Oke, kita masuk ke staff-staffnya yang terlibat di Avatar Sentai Stone Brothers ini, yaitu adalah dia ditulis sama si Saburo Yatsude. Jadi ya Saburo Yatsude ini dia pernah menulis filmnya dari Goshiger sama Gokaiger. Terus screenplay-nya diisi sama Toshiki Inoue. Terus director by-nya sama si Ryu Tatasaki. Terus action directornya Hirofumi Fukuzawa. Terus special effect-nya akan diisi sama Hiroshi Butsuda. Nih Hiroshi Butsuda ini dia pernah kalau nggak salah dia pernah special effect di ini Ultraman sama Kamen Rider, itu loh yang versus itu. Terus tim songnya ya sama si Morisaki Win. Oke, itu buat para screenplay-nya. Terus siapa staff-staffnya, siapa yang nulis nanti. Oke, menurut kalian gimana tentang si Avatar Stone Brothers ini? Ini bakal nungguin sih si Avatar Stone Brothers ini. Oke, begitulah cast-nya, terus siapa yang terlibat dalam si Stone Brothers ini. Oke, mereka gimana tentang semua yang aneh kasih tadi tentang part kedua ini yang ngebahas cast-castnya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, ini. Jangan lupa share dengan teman-teman kalian. Suka Tokusatsu,
mungkin Anda bakal bikin lagi yang versi kita, Anda bakal ngebahas mainannya. Mungkin kalau ada waktu Anda bakal bahas katalog mainannya, apa cuma berarti di part ini aja. Jadi tunggu saja buat episode ngebahas Stone Brothers berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian suka Tokusatsu. Akhir kata, ciao, bye bye. Best match.